Banjarmasin, Kalimantan Selatan sekitaran tahun 2004. Tempat tinggalku adalah sebuah desa kecil yang terbilang udaranya masih sangat murni dan belum banyak tercemar oleh pekatnya polusi. Perkenalkan, namaku Putri Yosiana, seorang gadis manis, berwajah oval, bermata sipit dan berhidung mancung. Begitulah orang biasa menggambarkan sosok diriku. Dalam keseharian, aku biasa dipanggil Uti. Aku adalah anak dari Bapak Ilham dan ibuku bernama Siti Salamah. Saat itu, aku berumur 7 tahun dan kami sekeluarga tinggal dalam sebuah rumah yang cukup sederhana. Namun begitu, rasa hangat selalu meliputi keluarga kecil kami. Ya, kedua orang tuaku sangat memperhatikan dan juga menyayangiku. Kata orang-orang, aku adalah tipikal seorang gadis ceria, cantik dan penuh semangat, walau terkadang keadaan tak selalu mendukungku. Akan tetapi, aku tetap memiliki impian yang sangat besar, yakni ingin menjadi seorang dokter yang mana bisa membantu orang-orang di sekitarku nantinya. Walaupun begitu, saat itu aku hanyalah seorang gadis desa yang bahkan tidak memiliki banyak pengetahuan. Namun, tekadku itu tidak akan pernah mati, bahkan aku akan berjuang untuk mempelajari diri dari waktu ke waktu. Yang terbilang tidak akan mungkin terjadi jika aku hanya berada di desa kecil ini saja. Begitulah pendapat orang tuaku yang acap kali diajak berdiskusi tentang mimpi-mimpiku tersebut. Sore hari itu, dengan santainya aku duduk di teras rumah sambil membaca buku cerita kesukaanku. Biasanya kalau sudah bersantai begini, aku selalu lupa waktu. Untuk itulah, aku pun memilih waktu sore untuk jadi jam santaiku, karena di waktu ini aku tidak akan lupa. Azan maghrib akan berkumandang dan aku pun sudah pasti segera masuk seperti orang-orang pada umumnya. Sekitar beberapa saat aku duduk, bapakku kemudian pun datang dan menyuruhku masuk. Uti, kok maghrib-maghrib masih di luar? Ayo, sholat dulu. Ya pak, jawabku singkat. Saat itu sudah banyak orang yang akan berangkat ke masjid. Bacaan-bacaan sholawat pun juga sudah terdengar, tinggal menunggu waktu maghrib tiba saja. Aku pun lalu masuk dan mengambil air wudhu untuk segera melaksanakan sholat di rumah, karena aku sholat sendiri. Terkadang sholatku itu lebih cepat dengan yang di masjid. Jadi ketika yang di masjid masih sholat, aku sudah selesai. Setelah selesai, bapakku memintaku untuk membeli kerupuk di warung, karena adikku yang masih berusia 4 tahun itu tidak akan mau makan jika tidak ada kerupuk. Nama adikku adalah Arka. Arka. Kenapa sih kalau makan harus ada kerupuk? Kan jadi kakak yang disuruh beli. Batinku menggerutu karena kesal. Karena aku mau lanjut baca buku cerita, aku pun segera meminta uang pada bapak untuk membeli kerupuk itu dengan bergegas. Masih maghrib, kata bapak menjawabku. Gak apa-apa, sekarang aja. Karena aku memaksa, bapak pun memberikan uangnya, membiarkan aku pergi untuk membeli kerupuk di warung. Akhirnya, di suasana maghrib itu aku pun berangkat ke warung. Saat itu langit saja masih berwarna keungu-unguan dan suara doa-doa masih terdengar dari masjid. Keadaan sekitar juga sudah sepi, hanya aku yang berjalan sendirian. Jarak dari rumah ke warung sebenarnya dekat, hanya saja yang jadi masalah itu aku harus melewati jalan yang berputar untuk sampai ke sana. Jadi aku yang memang sudah biasa lewat sana pun berjalan dengan santai. Selama perjalanan ke warung, aku harus melewati sebuah tempat yang bisa dibilang lumayan seram. Tempat itu adalah sebuah pohon rambutan besar yang sejak dari aku kecil sudah ada. Ya, mungkin lebih tua dariku. Sudah lama sekali. Setiap kali lewat situ, aku tidak pernah mau menoleh, saking takutnya. Dan jika cerita, saat aku melewati tempat itu, aku pun tidak berani menoleh kemana-mana. Pandanganku hanya lurus ke jalan menuju warung. Beberapa saat kemudian, aku pun sampai di warung. Aku pun langsung membeli kerupuk yang biasa dimakan Arka. Harganya tidak mahal, dengan Rp2.000 aku bisa mendapatkan 4 buah kerupuk. Dan karena mumpung sudah ada di sana, aku pun sekalian saja membeli beberapa makanan yang aku suka sampai akhirnya aku selesai dan segera berjalan pulang.
masih dengan suasana maghrib yang kental. Sambil berjalan, aku pun memakan satu buah permen yang sudah aku beli tadi. Dan karena memang sudah jalannya, kali ini aku pun melewati kembali pohon rambutan itu. Dengan cara seperti biasa, aku berjalan tanpa menoleh ke arah pohon, tapi entah kenapa kali ini berbeda. Kala itu, aku mendengar dengan jelas sekali ada suara dari atas pohon rambutan. Ya, suara itu mirip suara orang yang sedang bersiul. Aku tidak berpikir apa-apa. Aku pikir mana ada setan bisa bersiul. Paling juga si Danum, ucapku dalam hati. Danum sendiri adalah tetanggaku, anak kecil sekitar 7 tahun yang memang suka bersiul jika sedang bosan. Jadi aku pun menatap ke atas berharap jika itu Danum yang akan segera aku bawa pulang. Tapi setelah aku menoleh ke atas, ternyata itu bukanlah Danum. Saat itu terlihat sosok laki-laki tanpa busana, tanpa pakaian sedang duduk di batang pohon. Seluruh kulitnya hitam legam, hanya mata dan giginya yang runcing dan putih. Rambutnya panjang, gimbal, tak terurus, mirip ODGJ, namun ini jauh lebih menyeramkan. Aku pun terpaku menatap sosok itu. Kemudian ia pun mengeluarkan lidahnya yang panjang seperti ular. Di titik inilah baru aku sadari jika sosok itu bukanlah manusia. Dan bodohnya aku, bukannya aku berlari ke rumah, aku malah berlari ke arah warung. Jadi aku tidak berani melewati sosok itu dan memilih untuk memutar balik ke warung. Aku pun berlari sekencang-kencangnya dan sampailah aku di warung tadi. Tidak ada yang bertanya aku kenapa, karena saat itu suasana pun masih sepi juga. Aku pun lalu duduk di teras warung itu dengan keringat yang mengucur deras. Aku ingin menangis tapi malu. Aku benar-benar ketakutan setengah mati. Sebenarnya aku sudah sering melewati jalan itu. Memang sangat seram tempatnya. Namun setiap kali melewati pohon tersebut tidak pernah terjadi apa-apa. Bahkan saat aku pulang tengah malam pun aku tidak pernah melihat hal yang seperti itu. Baru kali ini aku ketakutan. Namun beruntungnya aku, saat itu aku baru ingat jika warung itu pun juga dekat dengan masjid. Jadi tak lama para jamaah sholat maghrib pun bubar. Aku pun menunggu mereka, barangkali ada yang searah denganku, karena saat itu aku tidak berani berjalan sendirian. Dan akhirnya ada 3 orang tetanggaku yang baru pulang dari masjid. Aku pun lega, jalanan akan terasa ramai dengan mereka. "Uti dari warung?" tanya salah satu tetanggaku yang merupakan seorang bapak-bapak parubaya. "Ya, si Arka minta kerupuk maghrib-maghrib," jawabku dengan suara yang masih gemetar. Kami pun lanjut berjalan dan setelah beberapa langkah, pohon rambutan itu pun mulai terlihat lagi dari kejauhan. Aku tidak berani melihat sosok itu. Aman, pikirku dalam hati. Aku pun terus melangkah di belakang para bapak-bapak ini sampai akhirnya kami persis berada di dekat pohon itu. Sumpah, aku tidak berani untuk menengok kemanapun. Malah kali ini aku berjalan menunduk, enggan rasanya melihat sekitar. Tapi tidak tahu kenapa, di situ ingin rasanya aku menoleh ke samping arah pohon rambutan itu. Aku sudah membacakan doa-doa dan lain-lainnya untuk mengalihkan perasaan itu. Akan tetapi tetap saja rasanya aku ingin sekali menoleh ke arah samping. Hingga pada akhirnya aku tidak tahan, aku pun menoleh. Di situ aku langsung dikejutkan. Ya, saat itu aku melihat makhluk hitam tanpa busana itu lagi, dan kali ini posisinya sudah berada di bawah. Dan yang membuat aku semakin merinding adalah posisi makhluk itu tidak berdiri dengan kaki, akan tetapi ia berdiri dengan tangannya. Jadi posisinya terbalik. Matanya melotot ke arahku sambil terus memamerkan lidah panjangnya yang menjulur. Dan karena tidak bisa menahan takut lagi, aku pun berteriak dan langsung menerobos 3 orang yang berada di depanku tadi. Ya, aku dengan seketika berlari secepat mungkin ke rumah sambil menangis. Terus berlari, bahkan hingga tanpa sadar sandal yang kupakai pun terputus. Tapi aku tak peduli, yang penting cepat sampai di rumah. Saat itu, ketika sampai di rumah dengan keadaan menangis ketakutan, bapakku pun langsung keluar lalu menanyaiku. Namun di situ aku tak bisa menjawab, aku pun terus menangis. Segera aku pun dibawa masuk ke dalam rumah, namun tetap saja aku terus menangis. Aku yang sudah ketakutan setengah mati itu langsung masuk ke dalam kamar. Setelah selesai Isya,
Aku pun langsung tidur hingga keesokan paginya. Dan di pagi hari itu aku jatuh sakit selama 2 hari. Dan setelah sembuh, aku pun baru bisa bercerita ke bapak mengenai kejadian kala itu. Dan karena kejadian itu juga aku pun merasa trauma. Aku tidak pernah lagi keluar di waktu maghrib. Dulu, waktu kecil, bapak juga sering menakut-nakutiku jika setiap maghrib setan dan jin berkeliaran, dan kini aku mempercayai omongan itu. Sudah 2 bulan sejak peristiwa itu, aku pun berencana untuk ikut ayah dan ibu ke daerah Hapau. Ya, Hapau adalah tempat yang lebih jauh dari desa, biasa disebut pedalaman. Pak, besok lusa Uti ikut ke Hapau ya? Loh, ngapain kamu ikut? Tanya bapakku. Uti bosen pak di rumah, ungkapku. Ya udah, kamu ngomong sama ibu ya, suruh bapakku. Mendengar hal itu aku pun langsung meminta izin ibu untuk ikut. Akhirnya ibuku pun menyetujui pintaku. Ketika kami pergi, saat itu adik dititipkan ke rumah paman. Dari desa ke daerah Hapau bisa sekitar 7 pal. Saat itu sedang libur sekolah, maka dari itu aku boleh ikut bapak dan ibuku ke Hapau. Bapak dan ibuku adalah seorang petani di Hapau. Jadi kami pun tinggal dan menginap di sebuah pondok yang bapak buat. Di Hapau itu hanya ada 4 pondok, dan jarak pondok bapakku dengan ketiga pondok lainnya yang juga bertani di Hapau tidak begitu jauh. Di seberang pondok terdapat banyak sekali kayu galam hutan yang tidak berpemilik, dan kayu galam itulah yang dibuat pondok oleh para petani di Hapau termasuk bapakku. Rencananya aku ikut bapak dan ibuku di Hapau selama 1 bulan, mumpung libur sekolah. Biasanya bapak dan ibuku pulang pergi dari desa ke Hapau dan tidak menginap. Mereka biasanya akan pergi ke Hapau setelah sholat subuh, dan akan kembali pulang ke desa sekitar jam 4 sore dengan menaiki sepeda. Ketika itu bapak belum memiliki cukup uang, sehingga masih kesulitan untuk membeli sebuah sepeda motor, karena memang kondisi ekonomi kami waktu itu masih kurang baik. Sedangkan agenda kali ini kami berencana untuk menetap di sana. Dan singkat cerita, kami pun tiba di Hapau pukul 5 sore. Ibuku pun langsung menyuruhku untuk segera mandi sebelum maghrib. Di Hapau ini, jika mau mandi, terdapat sumur buatan dan tidak ada sungai. Jadi di sana hanya mengandalkan air sumur buatan. Aku pun lalu segera mandi dan ibu pun bersiap memasak untuk makan malam, sedangkan bapakku sibuk mengumpulkan kayu bakar untuk ibu memasak. Malam pun tiba. Aku beserta bapak dan ibuku pun makan malam seadanya. Sambil makan kala itu bapakku berkata, "Uti, kalau malam jangan buang tulang ke barumahan ya, dan jangan cuci piring di malam hari." Barumahan di sini yang dimaksud adalah bawah pondok. "Loh, kenapa tidak boleh buang tulang ke barumahan, Pak?" tanya aku. "Sudah, kamu turuti saja apa yang bapak bilang tadi. Jangan banyak tanya," ucap bapakku. Mendengar hal itu aku pun hanya diam sambil memainkan kuku-kuku jariku. Setelah selesai makan, ibuku pun langsung memasang kelambu untuk kami tidur bertiga. Setelah selesai memasang kelambu itu pun kami segera pergi tidur. Namun sebelum tidur bapak menyuruhku mengoleskan kapur sirih di telinga dan jempol kakiku. Entahlah untuk apa, aku tidak tahu. Namun aku cukup diam dan tidak ingin bertanya kepada bapak. Di malam pertama dan malam kedua semua nampak aman dan baik-baik saja. Akan tetapi tidak dengan malam ketiga. Ya, saat itu mulai ada yang aneh di malam ketiga itu. Tepat di tengah malam. Saat itu aku tidak tahu jam berapa persisnya karena tidak ada jam di pondok. Mungkin jika diperkirakan saat itu sekitar pukul jam 12 malam. Kala itu bapak dan ibuku terlihat nampak terlelap tidur. Sedangkan aku tiba-tiba terbangun karena rasa lapar yang melanda perutku. Untung saja saat itu masih ada nasi dan iwak haruan atau ikan gabus sisa tadi makan malam. Segera aku pun bergegas langsung menuju dapur untuk makan. Rasa lapar mungkin agak membuat ingatanku terganggu. Ya, di saat itu aku lupa dengan pesan bapakku. Aku pun tidak sengaja membuang tulang ikan ke barumahan atau bawah pondok. Tak lama dari itu aku mendengar ada suara yang sedang memakan tulang. Tapi aku mengira jika itu mungkinlah artinya musang ataupun kucing hutan.
Setelah makan aku kemudian langsung mencuci tangan dan lalu lanjut tidur. Di pagi harinya, di saat aku bangun, bapak dan ibuku pun bersiap-siap untuk ke sawah. Jadi sawah bapakku ini terletak di belakang pondok. Sebelum berangkat, bapak dan ibuku terlihat menyantap gabin dan teh hangat. Di situ aku pun ikut serta sarapan dengan mereka. Namun, aku tidak boleh ikut ke sawah. Aku disuruhnya untuk menetap saja di pondok. Di saat sarapan, tiba-tiba ibuku bertanya, waktu aku makan, tulang ikan yang dibuang kemana? Karena aku takut dimarahi bapak dan ibu, maka aku bilang saja, jika tulang ikan itu aku taruh di plastik bersama tulang ikan yang tadi malam makan bersama. Setelah selesai sarapan, bapak dan ibuku pun berangkat ke sawah. Jika orang Banjarmasin menyebut sawah itu pahumaan. Ibuku pun menyuruhku agar tetap di pondok dan menyuruhku untuk sunduk lawang atau mengunci pintu pondok. Aku pun segera mengunci pintu pondok. Ya, pintu pondok itu kuncinya bukan terbuat dari gembok, melainkan dari sebuah kayu yang dihalangkan di bagian tepi pintu sampai ke tengah pintu. Singkat cerita, sekitar pukul 4:30 sore, bapak dan ibuku saat itu belum pulang juga. Aku pun mulai takut sendirian karena di Hapau itu jika sudah masuk sore hari sudah mulai seram. Dan orang yang di pondok sebelah pun belum ada yang pulang dari sawah. Tiba-tiba saja ada yang mengetuk pintu pondokku. Tok tok tok, tok tok tok. Setelah aku buka, tidak ada orang. Lalu aku menutupnya kembali dan tiba-tiba pintu pondokku ada yang mengetuk kembali. Tok tok tok, tok tok tok. Aku buka lagi, tetap tidak ada orang hingga 5 kali berulang seperti itu. Karena aku takut, pada akhirnya aku pun keluar dari pintu belakang pondok dan berlari ke sawah untuk mencari bapak dan ibuku sambil terus berteriak-teriak memanggil mereka. Saat itu di tengah sawah, aku tidak menemukan bapak dan ibuku. Aku benar-benar panik dan menangis sejadi-jadinya. Tidak lama, di saat aku menangis, tiba-tiba ada yang menepuk bahuku. Dan saat aku menengok, "Uti, kamu sedang apa di sini sendirian?" Ternyata itu adalah Amang Jumri, tetangga pondokku. Bergegaslah Amang Jumri pun mengantarkan aku pulang ke pondok dan ternyata bapak dan ibuku sedang mencariku di sekitaran pondok. Ibuku pun langsung memelukku dengan erat dan bertanya, "Ya Allah, kamu dari mana saja, nak? Bapak sama ibu khawatir." Tanya ibu. Aku pun tidak menjawab karena memang masih takut. "Bapak kan sudah bilang sama kamu, kamu itu jangan pernah keluar dari pondok, apalagi sendirian, Uti," ucap bapak. Tadi saya lihat Uti menangis sendirian di tengah sawah. Dia seperti kebingungan, timpal Amang Jumri. "Makasih Amri, memang Uti ini baru sekali ikut ke Hapau. Aduh, nggak kebayang jika dia sampai masuk ke dalam hutan," ungkap bapakku. "Sama-sama Pak. Oh ya, saya pulang dulu ya. Istri saya juga sudah menunggu di pondok. Takutnya dia juga nyariin saya," ucap Amang Jumri. Dan setelah Amang Jumri meninggalkan kami di pondok, bapak pun lalu menceritakan kisah mengenai Amang Jumri. Ya, sekilas penampakannya seperti orang biasa, namun Amang Jumri ini memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang. Dia mempunyai kemampuan yang sudah diturunkan dari orang tuanya. Kemampuannya adalah mengenai hal-hal yang berbau mistis. Saat itu Amang Jumri menjadi penjaga kebun milik seseorang di kampungku yang letaknya lumayan jauh dan agak masuk ke dalam. Lokasi kebun tersebut terdapat di daerah hutan dekat dengan Sungai Kapuas di Kalimantan. Dari tempat parkir menuju ke kebun tersebut hanya bisa dilewati dengan berjalan kaki kira-kira 20 sampai dengan 30 menit lamanya. Karena posisinya yang dikelilingi oleh rawa menyebabkan udara yang terdapat di kebun itu sangat lembab serta panas jika siang hari, dan jika di malam hari udaranya berubah menjadi dingin yang sangat menusuk tulang. Di dalam kebun tersebut terdapat sebuah pondok, ya, pondok yang terbuat dari kayu dengan ukuran yang tidak begitu besar namun berbentuk panggung. Sehingga tinggi pondoknya dari tanah bisa berjarak kira-kira 2,5 meter. Itu semua bertujuan untuk menghindari banjir yang sering kali terjadi. Disinilah Amang Jumri tinggal untuk menjaga kebun tersebut pada saat itu. Amang Jumri pun pernah bercerita kepada bapak mengenai peristiwa yang pernah dialaminya saat menjaga kebun tersebut. Pada saat itu sudah tengah malam.
Amang Jumri sedang duduk merokok di dalam pondok sambil membuka jendela agar asap rokoknya bisa keluar. Di dalam pondok ini tidak ada listrik. Amang Jumri hanya bermodalkan lampu emergensi yang sudah dicas dan pada saat beliau berada di rumah. Waktu kala itu kira-kira menunjukkan pukul 1:30 dini hari. Saat itu Amang Jumri pun dikejutkan oleh suara geraman yang berasal dari tengah kebun singkong. Suara geraman itu terdengar seperti suara geraman anjing yang sedang marah. Dengan suara hela nafas yang kencang melewati hidung. Seperti banteng di saat itu tanaman singkong sudah dalam keadaan siap panen sehingga tinggi-tinggi tanamannya. Amang Jumri pun mencoba untuk melihat dari mana sumber suara itu berasal. Dari dalam pondok. Pada awalnya Amang Jumri tidak berpikiran yang aneh-aneh. Dia berpikiran mungkin itu hanya anjing liar, namun ternyata yang dilihat adalah makhluk yang bentuknya cukup aneh. Bermodalkan cahaya bulan, Amang Jumri kala itu melihat makhluk yang berbadan manusia, kakinya seperti kambing, tapi kepalanya seperti anjing. Begitulah gambaran dan bentuknya seperti itu namun dalam keadaan merangkak. Matanya berwarna merah seperti bara api, menggeram seperti sedang marah. Amang Jumri menceritakan ini kepada bapak dan perlu diketahui, Amang Jumri ini orang yang sangat tradisional dan jarang menonton televisi apalagi film. Jadi sangat sulit untuk mendeskripsikannya. Pada saat itu beliau bertanya sambil setengah berteriak ke makhluk tersebut. Ada apa gerangan kamu kesini? Hah? Ada apa kamu menampakkan diri? Makhluk itu pun tetap diam sambil menggeram dan saat Amang Jumri mengarahkan senter ke makhluk itu, dia pun langsung berlari ke arah belakang lalu masuk ke dalam hutan. Namun belum selesai di situ. Selang 30 menit setelah kejadian itu, ketika di saat beliau ingin menutup jendela, tiba-tiba dari arah dalam hutan terdengar suara geraman yang sama, namun bukan hanya satu makhluk. Ya, suara geraman itu terdengar banyak dan dari kegelapan hutan terlihat juga banyak mata bercahaya yang berwarna merah sedang menatap ke arah pondok Amang Jumri berada. Namun, dengan tenang, Amang Jumri pun menutup jendelanya dan langsung membaca doa yang biasa dia baca apabila mendapati situasi yang serupa. Dengan kemampuannya, para makhluk tersebut pun tidak berani mengganggu Amang Jumri dan peristiwa tersebut terjadi hanya pada malam itu saja. Setelahnya, tidak pernah lagi terjadi kejadian serupa. Akan tetapi, di saat pagi hari, ketika Amang Jumri memeriksa, banyak sekali tanaman singkong yang dilihatnya menjadi layu di sekitaran tempat makhluk itu berada pada malam itu. Entah makhluk apa yang sudah dilihat oleh Amang Jumri pada malam itu. Mendengarkan cerita dari bapak, tak aneh jika Amang Jumri dapat menemukanku. Mungkin dia dapat melihat apa yang orang lain tak dapat lihat. Batinku. Singkat cerita, di saat bapak dan ibuku sudah terlelap tidur, aku pun kembali terbangun dan makan lagi untuk kedua kalinya setelah tadi makan bersama ayah dan ibuku. Seperti malam sebelumnya, di sini aku pun kembali membuang tulang ikan ke barumahan atau di bawah pondok. Kembali aku tidak menturuti apa perkataan bapak. Tidak lama kemudian, terdengar lagi suara seperti ada yang mengunyah tulang ikan dengan beringas seperti pada malam sebelumnya. Di sini aku bukannya takut. Aku justru malah penasaran. Aku pun mencoba melihat ke barumahan dengan sedikit mengintip dari balik celah papan lantai pondokku. Tiba-tiba aku pun dikejutkan oleh pemandangan yang sangat mengerikan saat itu. Ya, terlihat yang sedang memakan tulang. Ikan itu adalah sosok manusia berbadan anjing. Jadi kepalanya manusia sedangkan badannya anjing. Seketika seluruh badanku pun keringat dingin dan mulutku kaku, tidak bisa berbicara. Seperti tersengat listrik, aku tersentak oleh pemandangan mengerikan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Di situ terlihat sangat jelas sosok itu bertaring seperti vampir dengan matanya yang berwarna merah. Setelah beberapa lama, akhirnya aku pun bisa menggerakkan badanku dan bergegas buru-buru langsung masuk ke dalam kelambu.
Setelah berada di dalam kelambu, aku pun berusaha untuk memejamkan kedua mataku. Berusaha untuk menghilangkan bayangan penampakan makhluk tadi. Akhirnya, walaupun diselimuti rasa takut yang luar biasa, aku akhirnya bisa memejamkan mata dan akhirnya tertidur. Di keesokan harinya, seperti biasa bapak dan ibuku sarapan, aku pun lalu berangkat menuju ke sawah saat itu. Ya, aku merengek ingin ikut ke sawah dengan alasan kesepian dan ketakutan di pondok. "Pak, Uti ikut ke sawah ya?" pintaku. "Loh, untuk apa kamu ikut ke sawah? Sudah di pondok saja, panas di sini," ungkap bapak. "Uti bosan pak sendirian di pondok," ucapku. Dan akhirnya mendengarkan hal itu, akhirnya aku pun diperbolehkan ikut oleh bapak. Di hari itu, semenjak kami tiba di sawah dan nampak semua berjalan seperti biasanya, namun saat waktu sudah memasuki sore hari, kira-kira pukul 3 sore, tiba-tiba terjadilah angin ribut yang melanda area Hapau. Untungnya, kami yang saat itu berada di sawah tidak terkena dampak angin ribut tersebut. Melihat hal itu, bapak segera mengajakku dan ibuku untuk segera melihat pondok karena terlihat saat itu angin tersebut melanda area pondok dan benar saja. Saat kami tiba di pondok terlihat angin telah menyapu area pondok dan membuat pondok-pondok yang ada di Hapau rubuh semua. "Ya Allah pak, pondok kita hancur. Untung Uti ikut kita ya pak," ucap ibuku sambil meneteskan air mata. "Iya bu, alhamdulillah," timpal bapak. "Kok bisa ya tiba-tiba ada angin ribut seperti itu? Ini nggak seperti biasanya," tanya ibuku heran. "Tidak tahu bu, sebelumnya memang tidak pernah terjadi seperti ini," timpal ayahku. Dan setelah angin ribut itu hilang, kami bertiga dan para penghuni lain segera menghampiri pondok. Entah dari mana asal angin tersebut datang dengan tiba-tiba dan merobohkan pondok-pondok di Hapau. Karena waktu yang sudah sangat mepet, akhirnya bapak dan para penghuni pondok lainnya membuat pondok sementara dengan menggunakan terpal. Untung saja kami semua selalu membawa terpal. Dan singkat cerita, di malam harinya saat itu kebetulan tepat malam Jumat, terdapat kejadian yang menyeramkan yang tidak mungkin aku bisa lupakan sampai saat ini. Ya, saat itu di tengah malam, di saat kami semua sudah tidur terlelap, tiba-tiba terpal yang bapak bangun sebagai pondok sementara itu roboh dan kami bertiga pun terbangun. Untung saja robohnya hanya sebagian dan tiang penyangga tidak mengenai kami yang kala itu masih tertidur. Tidak membuang waktu, bapak pun segera memperbaiki terpal tersebut dengan dibantu oleh ibuku. Namun tanpa disangka-sangka, tiba-tiba muncullah sosok manusia berbadan anjing itu menyeretku dengan cara menggigit bajuku dan membawaku sambil berlari. Ya, seperti seekor anjing yang berlari membawa makanan. Melihat hal itu, bapak langsung tersentak. Dengan segera dia pun langsung mengejar dengan dibantu Amang, Jamrin, dan para penghuni pondok lainnya. Sedangkan para ibu-ibu disuruh diam di dalam pondok yang terbuat dari terpal. Saat aku diseret, aku kala itu sudah tidak dalam posisi sadar. Tubuhku sudah penuh dengan luka-luka karena terkena batang-batang padi dan rumput ilalang. Singkat cerita, aku pun tidak sadarkan diri selama 7 hari. Ya, akhirnya aku pun setelah sadar dan di saat aku membuka mata, ternyata kala itu aku sudah berada di desaku, bukan lagi di Hapau. Setelah kondisiku benar-benar membaik, bapakku pun bertanya padaku, "Uti, coba Uti jujur sama bapak. Apa Uti pernah membuang tulang ikan ke barumahan?" tanya bapakku. Mengingat saat itu aku masih linglung dan setengah sadar. "Iya pak, Uti minta maaf tidak memberitahu bapak kalau Uti pernah sengaja membuang tulang ikan ke barumahan. Sebenarnya yang pertama kali tidak sengaja, Uti mau ngomong tapi takut diomelin sama bapak, terus Uti diem. Tidak terjadi apa-apa." Nah, yang kedua memang Uti sengaja karena Uti berpikir hal itu kan tidak berakibat apa-apa, jawabku sambil menangis. Mendengar jawaban itu, bapakku pun langsung mengusap rambutku dan berkata, "Ya sudah, yang penting kamu sekarang selamat dan untuk seterusnya kamu tidak boleh ikut lagi ke Hapau ya." Jelas bapak. "Iya pak, Uti nggak akan mau ikut lagi ke Hapau. Sebenarnya
Uti juga sudah pernah melihat sosok yang bawa Uti waktu itu, tapi Uti juga tidak mau ngomong sama Bapak. Sekarang Uti mau tanya, kenapa sih Pak tidak boleh membuang tulang ikan ke barumahan? Dan apa hubungannya dengan makhluk yang mengerikan itu? Tanya aku penasaran. Sosok itu adalah penguasa atau penjaga Hapau. Mereka tidak akan mengganggu kalau tempatnya atau di daerahnya dijaga dengan baik. Sosok itu pun dikenal tidak suka dengan ikan. Memang aneh. Kalau didengar, Bapak pun tidak tahu asal muasalnya bagaimana. Tapi itulah hal yang sudah dipercayai oleh para pendahulu kita. Dan itu pun terbukti jika mereka selalu baik-baik saja bila berada di Hapau. Dan menurut pendahulu kita juga, jika ingin memakan ikan maka tulang ikannya harus dikumpulkan. Dan jika hari sudah pagi lalu dibakar, jangan dibuang sembarangan. Dan lagi, saat dibakar itu pun jangan dibakar langsung ke tanah, harus ada alasnya. Contoh, dibakar bersama ampas padi atau hamparingan. Ungkap Bapak menjelaskan tentang makhluk di Hapau itu. Menurut cerita Bapak juga, ternyata di saat aku dibawa oleh sosok itu sebenarnya bukan untuk dimakan oleh sosok tersebut, melainkan hendak dihukum dengan cara dikurung di alamnya hingga selamanya dan tak akan kembali lagi ke alam nyata. Namun ternyata berkat Amang Jumri yang dapat berdialog dengan makhluk tersebut, akhirnya aku pun dapat dibebaskan dengan syarat aku tidak boleh lagi menginjakkan kakiku di Hapau. Amang Jumri kebetulan mempunyai kelebihan dalam menghadapi masalah gaib. Semua itu didapat dari orang tuanya yang dikenal sakti. Dan syarat terakhir, sebelum aku dilepaskan, selama 3 malam Bapak dan Ibuku harus memberikan bahagian atau sesajen sebagai tanda permintaan maaf dan penebusan atas diriku untuk dibebaskan. Mendengarkan semua penjelasan Bapak, aku pun hanya bisa tertegun, menyesal. Ya, akibat perbuatanku tersebut membuat orang-orang di sekitarku mengalami peristiwa yang bahkan dapat merenggut nyawa mereka. Aku pun hanya bisa menangis menyesalinya. Tak bisa kubayangkan apabila peristiwa tersebut merenggut salah satu dari mereka. Aku pasti tidak akan pernah memaafkan diriku sendiri. Dan setelah peristiwa itu, aku pun tak pernah lagi menginjakkan kakiku di atas tanah Hapau. Dan apabila saat kedua orang tuaku pergi ke sana, aku pun selalu berdoa untuk keselamatan mereka berdua. Gini, aku pun hanya harus fokus pada cita-citaku sebelumnya, yaitu bisa menjadi seorang dokter agar aku menjadi orang yang berguna dan bisa membantu orang-orang di sekitarku. Selesai. Ya, wah luar biasa. Kisah dari Kalimantan ya. Kembali lagi selalu penuh mistis ya. Jadi kejadian di Hapau. Hapau itu tempat apa ya, kebun lah ya, kebun yang berada jauh dari pemukiman. Jadi kalau di daerah-daerah Kalimantan itu ataupun ya di Sumatera juga sama ya. Itu kebun mereka itu jauh dari rumah, biasanya di bukit-bukit atau di pegunungan. Dan biasanya memang di sana ada sebuah pondok ya, ada sebuah pondok untuk tempat mereka ketika biasanya digunakan pada saat panen. Mungkin itu ya penjelasannya Hapau. Jadi kalau yang masih bingung tentang Hapau, dan sangat mengerikan sekali ya, 7 hari ya, 1 minggu di alam mereka itu. Bahkan kalau tidak diselamatkan Amang Jumri itu bisa terkurung selama-lamanya. Ya, itu dia. Terima kasih, itu adalah kisah kiriman dari Putri Osi ya, Uti ya, biasa dipanggil Uti, yang merupakan salah satu subscriber kita. Luar biasa Uti, terima kasih ya Uti di Kalimantan Tengah ya. Terima kasih atas kiriman kisahnya. Dan banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dari kisahnya, dan dibuang saja yang buruk-buruknya. Silakan buat yang punya komentar lain bisa tulis di kolom komentar, dan yang buat suka dengan videonya bisa diklik tombol jempol, tombol like-nya. Buat yang belum subscribe, jangan lupa diklik tombol merah subscribe-nya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan buat yang ingin seperti Putri Osi kisahnya dibawakan, silakan bisa dikirimkan ke nomor telepon kami di 0878 4509 4752. Kami ulangi, 0878 4509 4752.
Ya, ditunggu teman-teman. Dan buat yang sudah mengirimkan kisahnya, harap bersabar karena kami sedang menggarapnya dan insya Allah kami akan bawakan satu persatu sampai semuanya ya. Jadi itu saja, saya di akhir kata mengucapkan permohonan maaf apabila ada kesalahan dalam berkata-kata, dan apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Dan sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya. Masih bersama saya Ilo. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin, amin, ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.